Kalau kamu mau mengembangkan channel YouTube kamu, maka kamu harus dan wajib untuk mengerti yang namanya membaca analisa data channel kamu sendiri. Dan karena kamu bisa membaca analisa itu, kamu bisa membuat sebuah konten yang baik, mungkin membuat custom thumbnail yang jauh lebih baik, atau mungkin kamu perlu menjawab komentar-komentar orang dengan jauh lebih baik. Dan banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari, dan sehingga kita bisa atau mampu untuk mengembangkan channel kita lebih besar lagi dengan menggunakan yang namanya YouTube Analytics. Dan itulah yang kita akan bahas dalam video kali ini. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang gimana caranya membaca analitik atau analisa channel YouTube kita, gitu ya. Nah, salah satu hal yang paling penting juga dari channel analitik itu bisa kita buka di YouTube Studio, gitu ya. Sambil saya menunggu buka. Oh, ini sudah ada tabnya ya. Oke, saya tutup aja yang ini. Nah, apa yang saya suka dari analitik YouTube adalah hampir semuanya itu ditampilkan oleh YouTube tentang apa yang perkembangan apa yang sedang terjadi di dalam channel kita. Nah, itu yang saya suka. Jadi penting sekali ya untuk kita membaca video ini, gitu ya. Tampilan pertama itu adalah dashboard. Itu hampir dibilang tuh keseluruhan atau gambaran umum yang paling recent atau yang paling sedang terjadi di dalam channel kita. Kebetulan saya baru posting ini 10 jam yang lalu, gitu ya. Ternyata dari video ini tuh mencapai ranking nomor 6 dari 10 video terbaik saya hari ini. Jadi ini satuannya harian, gitu ya. Jadi video ini mendapat ranking 6. Dikit ya, cuma 12 view, tapi ya namanya baru mulai. Jadi saya pikir itu oke lah. Kemudian di sini ada current subscriber, itu adalah jumlah subscriber kita sekarang berapa. Kemudian yang paling penting di bagian sini adalah menurut saya di bagian analitik. Jadi kita klik bagian analitik. Nah, analitik YouTube inilah yang akan memberikan kita banyak sekali informasi tentang ya seputar apa yang harus kita tingkatkan atau apa yang harus kita perbaikin dari video-video kita atau channel kita. Nah, di tab pertama ada yang disebut dengan overview atau gambaran umum dari channel kita. Kemudian yang kedua ada disebut dengan reach atau jangkauan. Nah, ini nanti kita bicara tentang ya berapa banyak jangkauan channel kita dan lain-lain. Kemudian ada engagement atau interaksi. Kemudian ada audience, yaitu audience ya. Bahasa Indonesia apa ya? Ya, audience ya. Kemudian ada revenue atau penghasilan. Nah, ini kalau buat Anda yang mulai memonetisasi channel gitu ya. Punya saya ini juga monetisasinya udah mencapai, cuma masih di review ya, jadi memang belum ada penghasilan. Tapi ya goal saya sih bukan di monetisasinya, tapi lebih ke branding sebetulnya. So, kita akan lihat satu-satu ya. Pertama, Anda bisa lihat di sini view adalah jumlah tayangan atau ya jumlah berapa banyak orang yang menonton, seperti itu. Kemudian watch time dalam menit gitu ya, ada berapa menit video kita ditonton di keseluruhan channel. Kemudian subscriber selama 28 hari terakhir. Jadi di sini kita bisa mengubah namanya timeline waktu kita. 7 hari misalnya ya. Jadi 7 hari terakhir subscribernya nambahnya 77 misalnya gitu ya. 28 hari atau 90 hari ya seperti itulah. Jadi kalau Anda lihat misalnya 90 hari terakhir punya saya ya steady ya. Jadi kurang lebih view-nya ya so-so gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat dari sisi subscriber 90 hari terakhir juga so-so, justru di akhir-akhir kalau Anda lihat di dalam grafik seperti ini tuh saya baru mulai rajin upload video itu di minggu-minggu terakhir ini. Dan kalau Anda lihat, yang saya lihat dan saya amatin adalah kalau Anda lihat ada pattern tertentu saat saya rajin posting, jumlah subscriber selalu menambah gitu ya. Saat saya sudah berhenti posting, mulai turun lagi. Sama halnya di sini. Nah, kalau Anda lihat di tren yang baru juga tidak pernah bolong sampai subscriber ini nggak ada yang subscribe sehari gitu ya. Tapi kalau Anda lihat sekarang patternnya udah hampir setiap hari ada yang subscribe. Justru di akhir-akhir di hari-hari tanggal 27 ya, Agustus kemarin, subscribernya lumayan meningkat. Jadi apa yang saya amatin adalah dengan kita rajin memposting
konten harian atau mingguan gitu ya, itu sangat membantu sekali pertumbuhan channel kita. Itu yang saya amatin di channel saya. Oke, kita bisa turun ke bawah, kemudian Anda bisa lihat namanya top videos. Jadi selama 90 hari terakhir, video mana yang paling rame gitu ya. Jadi video saya tuh ekstrim banget ya, ada satu video yang memang rame banget, dimana tuh ya cara menghasilkan uang di Instagram gitu ya. Ini salah satu video yang kayaknya sih memang di-push sama YouTube gitu ya. Dan kalau yang paling saya suka juga lihat adalah namanya real time activity. Jadi selama 48 jam terakhir, YouTube memberikan kita grafikal gitu ya, seperti apa pola orang yang menonton video kita di keseluruhan channel gitu ya. Kalau Anda lihat di sini ada yang sepi-sepi, saya biasanya kalau lihat di bagian sepi. Nah, ini jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Jadi kayaknya subuh sampai jam 6 pagi itu low time-nya. Kemudian mulai jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu mulai rame. Nah, ini indikasinya apa? Kalau Anda lihat pattern harian, sama ya, jam 2 pagi udah turun lagi, sama 3, 4, 5, 6, 7, sama ya. Jadi patternnya di angka, bukan di angka, di jam 6, 7 gitu ya. Di channel saya terutama, itu kebanyakan kecil sekali. Jadi kalau Anda mau upload atau posting video, saran saya adalah carilah di waktu-waktu yang peak time seperti ini. Mungkin ya carilah di range sore ya, mungkin jam 6, jam 7 sore. Karena itulah waktu yang paling rame orang tonton channel Anda gitu ya. Jadi karena kalau orang yang subscribe kan akan dapat notifikasi dan mereka kalau misalnya mereka sering atau sedang menonton YouTube gitu ya, mereka bisa melihat notifikasi dan langsung melihat channel Anda atau video yang baru Anda upload. Nah, itu bedanya kalau kita postingnya di pagi hari kan masih belum banyak yang buka gitu ya di berdasarkan analitik ini, maka ya jangan di-push video Anda atau upload video Anda tuh pagi hari seperti itu. Oke, kemudian saya akan lanjut ke tab bagian dulu. Di sini ada reach. Reach adalah jangkauan. Kalau dibicara tentang jangkauan, kita akan bicara tentang jumlah impresi keseluruhan video kita dari semua satu channel gitu ya. Kemudian namanya impression click to rate. Click to rate-nya adalah CTR, biasa paling sering disebut gitu ya. CTR ini apa sih sebenarnya perbandingan antara jumlah impresi dan kliknya gitu ya. Kemudian views ya jumlah, kemudian unique viewer itu adalah jumlah penonton ya, jadi orangnya 44.000 orang gitu. Kalau Anda scroll ke bawah, di sini Anda bisa lihat bahwa komposisi channel saya itu 78% itu trafficnya datang dari YouTube search, dan ini memang hal yang saya sengaja karena memang saya sedang sekarang. Kalau Anda lihat di video saya tentang YouTube Ranking Factor, di situ saya membagikan strategi yang saya pakai juga, di mana saya sekarang lagi konsentrasi untuk membangun fondasi channel saya dengan membangun yang namanya evergreen content. Dan 3 bulan mendatang baru saya akan fokus untuk membangun yang namanya trending content, gitu ya. Trending content itu untuk ngejar yang namanya suggested video. Dan ini sekali lagi berbeda nanti strateginya kalau Anda yang modelnya kayak saya, ya kita fokus bangun konten terus aja dulu selama kalau saya sih menyelesaikan beberapa series video gitu ya. Saya menyelesaikan beberapa series video untuk YouTube search, kemudian baru saya pindah ke suggested video. Suggested video ini lebih ke arah kalau orang-orang yang membangun konten trending, viral, challenge kayak gitu ya. Nah, itu biasanya mereka yang membangun dari suggested video, karena kalau yang lagi viral-viral kayak gitu biasanya itu akan banyak banget dapat suggested video. Sedangkan kalau evergreen content atau konten-konten yang biasanya dicari, ya maksudnya nggak seviral yang konten trending gitu ya, itu biasanya akan dapat traffic yang biasanya tuh lebih steady atau stabil seperti itu. Jadi sekarang saya lagi pengen bangun channel stabil dulu, kemudian baru saya akan ngejar yang namanya trending content seperti itu. Tapi jelasnya nanti Anda bisa lihat strategi saya di video saya yang lain tentang YouTube Ranking Factor, Anda bisa tonton di sana. Dan kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, sebelah kanan Anda bisa lihat di sini bahwa nanti yang saya suka dari bagian ini itu enak banget lihatnya, dimana di atasnya sudah kelihatan namanya impresi gitu ya, impresi keseluruhan. Mungkin ini terlalu tinggi ya, saya akan coba ubah ke 28 hari. Oke, 28 hari terakhir 129.000 impresi. Ternyata saya dapat impresi itu 11.000. Artinya adalah saya dapat orang yang klik dari 129.000 itu ada 8,5%, dan hasilnya saya dapat 11.000 impresi seperti itu. Dan apa indikasi ini gitu ya?
Kalau buat saya, target saya sih sebetulnya CTR itu sekitar 5-6% kalau saya pribadi sebetulnya ya. Tapi kalau menurut saya sih, saya ngejar sebisa mungkin sih 10%. Tapi itu udah ya agak luar biasa sekali sebetulnya ya. Tapi yang saya amatin adalah kalau CTR ini itu erat sekali hubungannya dengan yang namanya thumbnail kita. Jadi kalau thumbnail video Anda itu biasanya nggak bagus, itu artinya kan Anda nggak dapat klik gitu ya. Karena klik itu penyakitnya biasanya ada di thumbnail. Kalau thumbnail Anda itu nggak diklik orang, maka CTR Anda biasanya rendah gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, sebelum CTR kan bicara tentang klik atau custom thumbnail. Kalau misalnya yang impressionnya justru yang sedikit, misalnya gitu ya, impressionnya dikit nih misalnya, maka penyakitnya di mana? Ya penyakitnya artinya konten Anda itu tidak muncul di pencarian atau tidak dapat suggested video. Jadi pilihannya ya antara dua, artinya Anda perlu belajar untuk mengoptimasi video Anda, seperti itu. Jadi kalau impresi sedikit, ya belajarlah optimasi konten, buat konten lebih banyak, agar Anda bisa dapat impresi lebih banyak. Nah, kalau misalnya Anda udah dapat banyak impresi tapi click-through rate-nya kecil, misalnya gitu ya, maka yang Anda harus perbaiki adalah custom thumbnail. Mulailah belajar untuk buat custom thumbnail. Kalau udah buat custom thumbnail-nya bagus, click-through rate Anda bagus, tapi ternyata average view duration Anda tuh kecil, misalnya 30 detik, katakan gitu ya, orang rata-rata nonton cuma 30 detik langsung keluar dari video Anda. Ya, artinya Anda harus memperbaiki isi konten Anda, seperti itu. Jadi ini yang saya suka dari satu bagian kecil ini aja gitu ya, tapi sangat jelas banget menjelaskan tentang keseluruhan apa yang harus kita lakukan di dalam mengembangkan channel kita, seperti itu. Kemudian kalau saya scroll ke bawah lagi ada yang namanya source eksternal, ini bisa Anda lihat ya, dari total traffic saya keseluruhan channel ada 8, proporsi ini makan 8,1%, ya menurut saya sih lumayan juga dari Google Search, Facebook, VK, nah saya juga nggak ngerti ini apa ya. Kemudian ada playlist yang saya sedang bangun memang sekarang tentang YouTuber gitu ya, YouTube ya, jadi memang playlist ini harusnya yang memang yang paling tinggi sekarang karena saya masih belum bangun yang playlist lain. Kalau Anda lihat lagi ke bawah, di sini Anda bisa melihat yang namanya suggested video tuh dari video mana aja. Kemudian YouTube search, nah ini kata kunci apa aja yang saya dapatkan, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke tab yang ketiga, yaitu engagement atau interaksi. Nah, interaksi sendiri itu juga salah satu hal yang cukup penting buat Anda lihat, gitu ya. Karena ini salah satu bagian dari ranking faktor video Anda. Kalau Anda lihat ke bawah, di sini tuh ada banyak yang disebut dengan engagement tuh, pertama ya keseluruhan video pasti ya. Kemudian ada yang namanya top end screen. Nah, end screen ini biasanya kalau Anda lihat di tipikal video-video saya yang lain, atau video ini biasanya di akhir dari video saya selalu memberikan namanya tombol subscribe dan link video ke video yang lain gitu ya. Nah, ternyata dari semua video saya, ternyata video ini yang paling banyak dapat klik, misalnya dapat 6 ya. Video ini 4, 2, 1 seperti itu. Nah, kemudian apa yang diklik? Nah, di sini kebanyakan video yang diklik gitu ya, dan recent upload. Subscribe malah nggak ada yang klik ya. Jadi, ya saya bisa belajar dari sana, tapi ya why not gitu ya, kenapa nggak? Tetap dimasukin aja, seperti itu. Karena saya juga masih view-nya kecil ya, jadi memang masih kemungkin yang banyak yang nonton ya memang subscriber sendiri gitu ya. Top playlist juga sekali lagi masih sama ya. Top card sendiri saya masih jarang gunakan gitu karena memang saya belum punya banyak konten. Kalau udah punya banyak konten, baru nanti saya akan banyak bermain card. Seperti itu. Tapi kalau Anda memang membuat card banyak, ya Anda bisa melihat di tab engagement ini. Oke, selanjutnya kita bicara tentang tab keempat, yaitu tentang audience. Nah, audience sendiri itu bicara tentang tipikal audience Anda tuh seperti apa. Nah, kita bisa melihat secara grafik itu, ya Anda bisa lihat grafik ya. Unique viewers itu adalah jumlah orang ya. Jadi hari ini tuh ada yang melihat misalnya 500 misalnya gitu ya. Jadi 500 orang yang melihat. Nah, kalau Anda lihat sini di sini bisa lihat bahwa dari WhatsApp subscriber gitu ya, yang tidak subscribe saat orang itu menonton 92,6% gitu ya, yang nggak tahu 4,9% dan yang subscribe 2,5%. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tingkat subscribe kita tuh 2,5% gitu ya. Jadi Anda harus bisa mengira-ngira gitu ya, kalau semakin banyak impresi atau unique viewers yang Anda bisa dapatkan, ya kali aja nanti 2,5%. Intinya adalah, balik lagi, kalau Anda rajin buat konten YouTube, maka subscriber Anda bisa terus bertambah. Jadi itu yang saya amatin gitu ya. Jadi penting sekali untuk terus atau membuat konten. Oke, selanjutnya kita akan lihat juga bahwa subscriber bell notification, saya jujur masih nggak terlalu paham dengan bagian ini.
Ya, walaupun ya saya ngerti dikit-dikit gitu ya. Jadi ini adalah subscriber yang menyalakan semua notifikasi untuk channel kita gitu ya, ada 23%. Di mana saya sih sebenarnya cuma ngikutin patokannya bahwa tipikal YouTube itu 10-30% dan punya saya di 23%. Artinya normal seperti itu ya. Kemudian kalau ini subscriber yang menyalakan notifikasi untuk channel dan mengenable YouTube notifikasi di HP-nya. Kayaknya seperti itu gitu ya. Itu ada 16%. Dan tipikal YouTube tuh 5-20% gitu ya. Dan saya di 16%, artinya ya normal seperti itu ya. Jadi ini menurut saya sih normal aja selama masih dalam range tipikal YouTube seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat tentang di gender ya. Video saya kebanyakan di laki-laki, segmen pasarnya, segmen targetnya gitu ya. Kemudian country Indonesia pastinya ya. Saya juga nggak tahu ya ada orang luar lain lagi yang nonton video saya ya. Tapi mostly kebanyakan Indonesia gitu ya. Di range umur ya 18 sampai 34 kebanyakan ya, 88%. 13 sampai 17 tuh di 13 sampai 17 8,4%. Kemudian video saya kebanyakan memang belum ada subtitle ya. Jadi memang kalau belum ada subtitle ya nggak ada yang bisa dicek gitu ya. So, kurang lebih ini. Kemudian saya masuk ke tab terakhir yaitu di revenue. Revenue di sini harusnya Anda bisa melihat yang namanya monthly estimated revenue tuh Anda bisa lihat. Saya nggak bisa kasih lihat Anda karena saya nggak ada video seperti ini ya. Tapi kalau misalnya saya akan bukain lifetime, harusnya Anda nih ya. Nah oke. Nah harusnya nanti bisa muncul seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa top earning video Anda itu yang mana gitu ya. Kemudian ya Anda bisa lihat nanti struktur video Anda, kemudian estimated video seperti apa, kemudian tipe iklan yang muncul Anda dapatkan itu yang paling banyak ngasihkan uang tuh yang mana. Ternyata untuk video saya misalnya skippable misalnya ya, jadi orang yang skip itu ternyata juga ngasihin duit misalnya gitu ya. Bumper ads itu yang video yang tidak bisa di skip gitu ya, ada 24%, dan namanya display ad tuh yang biasanya muncul di sebelah kanan ya, di kanan atau di bawah video bisa kayak gitu, itu 9,4%. Intinya Anda bisa mempelajari mendapatkan data seperti ini juga kalau memang video Anda atau channel Anda itu udah dimonetisasi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan tentang channel gitu ya. Tapi kalau terakhir yang ingin saya juga jelaskan kepada Anda bahwa Anda bisa klik juga namanya See More di bagian bawah gitu ya. Anda bisa klik See More. Di mana itu akan buka namanya pop-up baru gitu ya. Dan di sini bisa melihat data yang lebih detail lagi daripada yang tadi. Yang tadi itu lebih ke arah ya secara keseluruhan, secara umum gitu ya. Ntar saya akan coba ubah ya. 28 hari terakhir aja, biar nggak terlalu jauh banget ya gitu ya lompatnya. Oke, Anda bisa lihat di sini, nanti Anda bisa lihat berdasarkan per video gitu ya, pertumbuhannya. Jadi misalnya video ini mendapatkan, membantu channel saya mendapatkan 142 subscriber gitu ya, yang ini 45, 22, dan kawan-kawan. Kemudian Anda bisa lihat juga yang namanya persentase video ini ternyata memberikan di channel saya itu 60%, yang ini 11%, 8%, 6%, dan seterusnya. Anda bisa lihat ya. Jadi memang tidak semua konten saya itu berhasil gitu ya. Jadi makanya Anda harus rajin buat konten, Anda terus buat konten biar Anda bisa belajar konten seperti apa sih sebetulnya yang cocok untuk Anda masukin di YouTube Anda, seperti itu. Dan kalau Anda lihat juga di sini ada yang namanya impression click-through rate. Kalau Anda sadarin di sini Anda bisa belajar dari video Anda itu apakah thumbnail video saya ternyata misalnya bagus, misalnya gitu ya. Semakin tinggi click-through rate, maka semakin baik custom thumbnail itu. Maka Anda bisa menjadikan itu benchmark agar untuk dibuat ke video-video berikutnya, seperti itu ya. Jadi ini kan bagus nih 10%, yang ini 7,2%. Nah ini ada 3,7, kalau 3,7 gimana? Nah saya bisa lihat, oh ternyata thumbnail yang seperti itu jelek, misalnya gitu ya. Nah misalnya yang ini bagus, misalnya 10%, kita coba lihat. Nah ternyata yang seperti ini yang orang suka, misalnya gitu ya, 10%. Jadi dari sanalah Anda bisa belajar. Ingat sekali lagi, click-through rate itu adalah custom thumbnail. Kalau impresi, ini dari optimasi video Anda. Jadi, sekali lagi ada banyak hal yang bisa Anda lihat di sini ya. Dan ini tabnya lebih banyak lagi ya. Anda bisa lihat satu-satu ya. Traffic source itu sama, cuma lebih detail ke masing-masing video aja. Jadi kebanyakan YouTube search punya saya masih memang eksternal YouTube, ada feature dan kawan-kawan gitu ya. Intinya Anda masih bisa banyak baca lagi di sini ya, secara geografi. Di sini ya Indonesia ya, masih cuman negara.
nggak terlalu kepake banget sih sebetulnya. Ini viewer age ya, Anda bisa lihat per umur gitu ya, range umur berapa lama mereka menonton gitu ya, watch time minute-nya berapa lama. Dah, saya baru tahu ya ternyata watch time minute-nya kecil sekali buat yang range umur 13 sampai 17 ya, karena mungkin nggak terlalu relevan dengan mereka. Justru lebih relevan kepada mereka yang 18 sampai 24, 18 sampai 34 ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di viewer gender, Anda juga bisa berdasarkan gender. Memang punya saya tuh paling banyak ditonton oleh laki-laki dan laki-laki memang lebih betah nonton video saya gitu ya. Mungkin nggak tahu ya kenapa ya, malah laki-laki yang suka ya. Oke, balik lagi revenue source ini karena saya juga masih belum monetize ya, jadi saya nggak bisa ngasih lihat Anda data, tapi intinya Anda bisa lihat-lihat data di sini. Kemudian subscription status, Anda bisa lihat di sini mereka yang subscribe tuh berapa banyak ya dari view. Kemudian rata-rata view berapa. Kemudian subscription source itu dari mana ya? Nah, kebanyakan dari watch page. Jadi orang yang menonton video saya itu yang jadi subscriber. Ini dari orang yang masuk ke channel. Jadi orang yang masuk ke channel tuh ada juga ya 16. YouTube Home ini saya juga nggak terlalu tahu di mana ya. YouTube Home tuh mungkin muncul di home HP gitu ya. YouTube search gitu ya, ada yang search, subscribe, ada 2 ya, saya baru tahu juga ya. Kemudian kalau Anda lihat di more, ini banyak sekali nanti hal-hal yang bisa Anda lihat. Anda coba otak-atik sendiri aja, cuman saya sih pribadi memang jarang melihat di bagian sini. Saya paling sering lihat cuman di bagian di video, kalau di bagian sini. Dan sudah, saya biasanya lihatnya cuma di depan. Jadi hal yang paling saya suka sebetulnya, paling sering saya lihat ya, itu cuma di bagian yang reach. Bagian reach, di bagian sini saya paling suka, sering lihat. Nah, di bagian sini yang paling saya sering lihat gitu ya. Karena saya dari sini aja saya udah tahu apa yang harus saya perbaikin, apa yang harus saya tingkatkan, seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya cara membaca analisa atau analitik YouTube. Selain kalau memang ada kurang, Anda bisa coba berikan di komentar gitu ya, biar saya juga bisa belajar dari Anda. Tentunya saya juga yakin Anda mungkin lebih jago dari saya, Anda mungkin lebih pengalaman dari saya. Saya sangat senang sekali kalau Anda mau sharing berbagi dengan saya juga, sama-sama belajar gitu ya. Berikan informasi di komentar dan kalau memang Anda suka dengan video ini, pastikan Anda like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.